Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Lestari dari Program Studi Ekonomi Syariah semester 3 dengan NIM 1224001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar perbankan syariah dengan judul Lembaga Penumpang Bank Syariah di Indonesia dan Prinsip Dasar Syariah. Nah, yang pertama langsung saja kita ke latar belakang. Nah, apa sih yang ada di latar belakang ini? Yang pertama itu ada bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Jadi bank itu berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu dengan menghimpun dan menyalurkan dana. Perannya besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Jadi sudah jelas kalau bank itu berperan besar atau berpengaruh dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, sudah jelas prinsip syariah itu pasti ada bebas riba, gharar, dan juga maisir. Di sini juga dituliskan penting untuk meneliti strategi dan inovasi agar bank syariah bisa berkembang. Nah, kan di era sekarang, di era modern, kebanyakan bank-bank konvensional. Jadi di sini itu sangat penting untuk meneliti strategi agar bank syariah itu berkembang di era modern ini. Ada kebutuhan sistem keuangan yang inklusif dan sesuai prinsip Islam. Jadi sudah jelas kalau bank syariah itu harus sesuai dengan prinsip Islam. Nah, tulisan ini fokus pada lembaga penopang bank syariah dan perannya serta prinsip dasar syariah. Jadi yang akan dibahas di dalam presentasi kali ini yaitu apa aja sih lembaga penopang bank syariah beserta perannya dan juga prinsip dasar bank syariah. Jadi di bagian latar belakang ini dijelaskan kenapa bank syariah itu penting, bukan cuma tempat untuk menabung, tapi juga menggerakkan ekonomi negara, terutama di negara kita Indonesia. Karena bank syariah ini memakai aturan Islam, maka perlu lembaga-lembaga yang menjaga agar semua operasionalnya sesuai syariah. Makanya tulisan ini membahas lembaga penopang itu dan juga prinsip dasar bank syariah. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Jadi di sini rumusan masalah itu ada 3 poin. Nah, yang pertama itu apa saja lembaga penopang bank syariah di Indonesia. Jadi nanti saya akan menyebutkan apa aja lembaga penopang bank syariah yang ada di Indonesia. Yang kedua ada bagaimana peran masing-masing lembaga. Jadi nanti juga dijelaskan peran ataupun tugas dari masing-masing lembaga penopang tersebut. Nah, yang ketiga itu apa prinsip dasar operasional bank syariah. Jadi menjelaskan prinsip dasar dari bank syariah. Nah, yang ketiga lanjut ke pembahasan. Jadi pembahasan di sini itu ada lembaga penopang bank syariah di Indonesia dan juga prinsip dasar bank syariah. Nah, yang pertama itu ada Bank Indonesia, sudah jelas. Bank Indonesia atau BI. Nah, Bank Sentral Rakyat Indonesia ini bersifat independen, jadi mandiri, tidak ada campur tangan. Tugas utamanya yaitu stabilitas nilai rupiah, jadi menstabilkan nilai rupiah. Adapun tugasnya yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi sudah jelas kalau kebijakan moneter itu pasti ada sangkut pautnya dengan bank. Nah, yang kedua yaitu menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi di sini itu harus dijaga sistem pembayarannya itu agar lancar. Yang ketiga ada mengatur dan mengawasi perbankan. Jadi sudah jelas kalau Bank Indonesia itu pasti mengatur dan juga mengawasi perbankan. Nah, yang terakhir itu poinnya ada menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi menjaga stabilitas sistem keuangan agar sistem keuangan itu tuh stabil. Nah, Bank Indonesia ini itu merupakan bosnya dari perbankan.
Tugasnya itu memastikan uang kita stabil, transaksi lancar, dan bank-bank itu berjalan sehat. Nah, yang kedua, lembaga penopang bank syariah itu ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Poin pentingnya ada mengatur, mengawasi, dan memeriksa industri jasa keuangan. Jadi si OJK ini itu mengatur, mengawasi juga, dan memeriksa industri jasa keuangan, bagaimana industri jasa keuangan itu berjalan. Terus independen juga, sama seperti Bank Indonesia. Nah, prinsip tata kelolanya itu transparansi, akuntabilitas, independensi, dan fairness. Adapun visinya dari OJK itu pengawas jasa keuangan yang terpercaya dan pelindung konsumen. Jadi OJK itu jasa keuangan yang dipercaya dan juga pelindung konsumen. Terus adapun misinya yaitu mewujudkan sektor keuangan yang tertib dan akuntabel, menjaga stabilitas sektor keuangan, dan juga melindungi konsumen dan masyarakat. Ini hampir sama dengan visinya. Nah, OJK ini merupakan lembaga yang mengawasi semua lembaga keuangan termasuk bank syariah agar bank itu berjalan dengan sehat, tidak curang, dan nasabah juga terlindungi. Nah, yang ketiga itu ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, poin pentingnya di sini ada lembaga independen yang menjamin simpanan nasabah. Jadi, LPS ini tuh menjamin simpanan nasabah itu aman. Menjaga stabilitas sistem perbankan, ini hampir sama dengan yang lembaga sebelumnya, itu sama-sama menjaga kestabilan sistem perbankan. Nah, yang poin selanjutnya ada menjamin produk simpanan syariah, yaitu seperti wadiah, mudorobah, giro, dan juga deposito. Nah, LPS itu kan penjamin uang nasabah atau lembaga penjamin simpanan. Nah, kalau ada masalah dengan bank, tabungan kita itu tetap aman asal memenuhi syarat penjaminan. Nah, ini itu bikin orang percaya buat menabung di bank syariah. Nah, yang keempat ini ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, DPS ini bertugas memastikan operasional bank sesuai syariah. Jadi kan Dewan Pengawas Syariah. Jadi DPS ini itu tugasnya itu mengawasi agar operasionalnya bank syariah itu sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan syariah. Menjadi penasehat manajemen bank soal syariah. Jadi DPS ini juga menjadi penasehat manajemen untuk bank soal syariah. Terus ada menghubungkan bank dengan DSN-MUI. Nah, adapun tugasnya yang pertama itu ada menilai kepatuhan syariah, mengawasi pengembangan produk, meminta fatwa ke DSN bila perlu, dan review rutin kepatuhan syariah. Jadi, DPS itu kan pengawas syariah di dalam bank. Nah, mereka itu mengecek apakah produk bank itu benar-benar sesuai syariah atau bukan cuma label doang. Nah, yang lembaga yang terakhir itu ada Dewan Syariah Nasional MUI. MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu ada mengeluarkan fatwa untuk semua kegiatan ekonomi syariah. Jadi di SMNUI itu tugasnya itu mengeluarkan fatwa-fatwa untuk semua kegiatan ekonomi syariah. Fungsinya yaitu menetapkan fatwa nasional, terus sebagai rujukan syariah, mengawasi DPS. Nah, seperti tadi kan DPS juga itu sebagai penghubung dengan DSN MUI. Jadi di sini juga DSN MUI itu mengawasi DPS. Terus melakukan penelitian hukum ekonomi syariah. Jadi di DSN MUI ini juga melakukan penelitian hukum terhadap ekonomi syariah. Terus ada juga mediator produk baru. Jadi sebagai mediator produk baru juga. Terus bekerja sama dengan regulator. Jadi DSN MUI ini merupakan lembaga pusat. Jadi itu pusatnya.
yang membuat aturan syariah untuk dunia ekonomi termasuk bank syariah. Fatwanya yaitu jadi pedoman nasional. Jadi DSN-MUI itu kayak pusatnya dari lembaga penopang bank syariah ini yang menjadi pusatnya. Terus selanjutnya itu ada prinsip dasar bank syariah. Jadi ini tuh menjelaskan prinsip dasarnya dari bank syariah. Itu ada apa aja? Nah, prinsip dasarnya itu semua kegiatan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Sudah jelas karena di sini itu kan kita membahas bank syariah. Jadi memang harus semua kegiatannya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Adapun larangan utamanya yaitu riba bunga. Jadi kalau di bank syariah itu diharamkannya ada riba atau bunga, yaitu bunga itu penambahan nilai. Jadi kalau semisal kita meminjam uang, semisal meminjam 1 juta, kalau di bank konvensional tuh pastinya tiap bulannya ada bunga berapa persen gitu kan. Nah kalau di bank syariah itu diharamkan, jadi bukan kemungkinan tapi sudah pasti tidak ada bunga. Yang kedua itu ada goror atau ketidakjelasan, jadi harus jelas. Nah, maisir atau judi. Nah, akad-akad yang digunakan, jadi ada beberapa akad yang digunakan. Yang pertama itu mudorobah, yaitu bagi hasil. Yang kedua musyarakah, itu kerjasama modal. Murabahah, jual beli dengan margin. Ijaroh atau sewa, dan juga wadiah atau titipan. Adapun prinsip etik, jadi ada prinsip etiknya juga, yaitu kepercayaan, kita harus percaya, kerahasiaan itu harus rahasia, kehati-hatian, terus KYC atau kenal nasabah, dan keadilan hukum. Nah, semua ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Jadi yang tadi itu kayak larangannya, terus akad-akadnya. Nah, itu tuh sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Jadi, bank syariah itu harus menjalankan operasionalnya sesuai aturan Islam. Jadi, tidak boleh ada bunga, ketidakjelasan, atau spekulasi. Karena itu, mereka memakai akad-akad syariah yang adil dan transparan. Nah, kesimpulannya, bank syariah itu butuh lembaga penopang agar operasionalnya stabil dan sesuai syariah. Sudah jelas tadi, dari lembaga penopang bank syariah itu kebanyakan tugasnya itu sebagai operasional agar menstabilkan dan juga sudah sesuai syariah. Terus Bank Indonesia, OJK, LPS itu berperan dalam stabilitas dan pengawasan keuangan. Kalau DPS dan DSN-MU itu memastikan bank syariah patuh pada prinsip syariah. Nah, jadi di sini bedanya kalau BI, OJK, LPS itu untuk menstabilkan dan juga pengawasan keuangan. Sedangkan kalau DPS dan DSN-MUI itu memastikan agar bank syariah itu tuh patuh terhadap prinsip syariah. Nah, prinsip dasar bank syariah itu tadi ada bebas riba, goror, maisir, terus ada juga akad-akadnya dan juga etika kerja. Nah, semua pihak ini saling melengkapi untuk membangun sistem keuangan syariah yang aman, stabil, dan sesuai syariat. Nah, kesimpulan ini, bank syariah itu bisa berjalan baik karena ada lembaga penopang dan aturan syariah yang jelas. Tanpa itu, sistemnya itu tidak akan stabil maupun dipercaya masyarakat. Jadi mungkin cukup sekian sedikit penjelasan atau pemaparan materi dari pengantar perbankan syariah dengan judul Lembaga Penopang Bank Syariah di Indonesia dan Prinsip Dasar Syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.